wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang saya hormati, masih semangat? Semangat. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat dan masih semangat. Nah, di sini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif sebagai tugas calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Ibu, dari SD Negeri Karangwidodo. Tepuk tangan dulu untuk SD Negeri Karangwidodo. Bagus, terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif kepada rekan guru di SD Negeri Karangwidodo. Dan untuk selanjutnya, di sini Bapak Ibu ada konsep inti budaya positif itu yang terdiri dari pembelajaran dengan paradigma baru. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan keras. Yang kedelapan, segitiga restitusi. Sebelum lanjut, saya ingin menanyakan sesuatu kepada Bapak Ibu guru. Apa yang terbersih di pemikiran kita mengenai budaya positif? Ayo silakan Bapak Ibu guru, ada yang mau mencoba? Silakan. Mungkin Bapak Nur Salim, dipersilakan Pak. Budaya positif menurut saya adalah kebiasaan atau nilai luhur yang dari sekolah itu diajarkan kepada siswa. Betul sekali. Kebiasaan, keyakinan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid. Sudah biasa kita laksanakan Bapak Ibu guru semua untuk budaya positif, senyum, sapa, dan salam. Murid terhadap siswa, murid terhadap guru, guru terhadap siswa. Jadi seperti itu. Dan untuk selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sekarang saya akan bertanya dulu, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Silakan Bapak Ibu untuk mengajukan jawaban. Silakan Pak Bambang. Persiapan dasar murid dengan gaya belajarnya. Betul sekali. Jadi kita menyelenggarakan pembelajaran pada siswa itu dengan perbedaan, baik itu minat, potensi, atau kesiapan dalam belajar, sehingga siswa atau peserta didik itu belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Dan untuk selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada profil pelajar Pancasila. Coba ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. Yang pertama, coba Bapak Suparmi. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Betul sekali. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, Bapak Nur Salim. Berkebinekaan global. Berkebinekaan global. Yang ketiga, Ibu Fatmawati. Bergotong royong. Yang keempat, Ibu Susanti. Kreatif. Yang kelima, Ibu Lisa. Bernalar kritis. Yang keenam, Ibu Mundria. Mandiri. Itulah profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Dan untuk selanjutnya, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol atau lawan dengan teori kontrol. Nah, di situ ada ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan merasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa
dilakukan karena bertentangan dengan teori kontrol, Bapak Ibu. Dan untuk selanjutnya di sini Bapak Ibu ada merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini Bapak Ibu stimulus respon tentang dunia. Apa itu? Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita itu sama. Jadi anggapannya seperti itu, Bapak Ibu. Selanjutnya semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat hubungan gagal. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah, Bapak Ibu. Itu kalau menurut stimulus respon tentang dunia. Dan untuk teori kontrol tentang dunia, di sini realitas atau kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda, Bapak Ibu. Dan selanjutnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsisten menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang dan menang. Jadi ini perbedaan antara stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia, Bapak Ibu. Dan untuk selanjutnya di sini ada disiplin positif, Bapak Ibu. Nah, disiplin berawal dari kata disiplin yang artinya itu belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini, Bapak Ibu. Jadi ini mengenai disiplin positif. Nah, sekarang ada yang akan saya tanyakan, apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Mungkin Ibu Asri Utari, silakan Ibu. Betul sekali. Kalau disiplin positif itu berasal dari diri siswa sendiri, bukan dipaksa orang lain, atau bukan untuk dihukum atau untuk diberi penghargaan. Jadi sudah berasal dari dirinya sendiri, Bapak Ibu. Dan untuk selanjutnya, ini sudah dijelaskan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau ancaman atau hukuman. Itu Bapak Ibu mengenai disiplin positif. Dan untuk selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, Bapak Ibu. Jadi kita sebagai pendidik. Dan untuk selanjutnya di sini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya, Bapak Ibu, untuk nilai-nilai kebajikan. Dan untuk selanjutnya, di sini ada contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama itu adalah profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu, yang tadi terdiri dari 6 poin. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong kreatif, bernalar kritis, mandiri. Dan satu lagi yang saya ambil itu mengenai IBO Primary Yes Program, PYP, Bapak Ibu. Ini yang terdiri dari toleransi,
menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen Bapak Ibu. Untuk selanjutnya yang keempat, kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Kita sebagai manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Nah, apa yang dimaksud dengan kebutuhan dasar itu Ibu Susanti? Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis dan bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Bagus sekali. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk apa tadi Bu Susanti? Iya, jadi seperti itu. Nah, jadi untuk selanjutnya kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Jadi Bapak Ibu, nah untuk selanjutnya di sini Bapak Ibu ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Coba yang pertama Bapak Supardi sebagai apa? Penguasaan. Yang kedua Bapak Bambang? Kasih sayang dan rasa Kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga Bapak Nusalim? bertahan hidup. Bertahan hidup. Yang keempat Ibu Fatmawati? Kesenangan. Yang kelima Ibu Mudria? Kebebasan. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Walaupun sudah ngantuk tetap semangat. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya di sini ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman Bapak Ibu. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya Bapak Ibu. Nah untuk selanjutnya konsep disiplin dengan identitas gagal Bapak Ibu. Nah di sini yang pertama ada hukuman. Hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Itu kalau kita memberikan hukuman kepada murid dan harus diselesaikan supaya tidak dengan hukuman Bapak Ibu. Yang kedua penghargaan. Kalau dengan penghargaan itu akan tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Jadi kalau dengan hukuman seperti itu, dengan penghargaan juga seperti itu, ya. Nah, jadi untuk selanjutnya Bapak Ibu, konsep disiplin dengan identitas sukses. Bapak Ibu, konsekuensi. Yang pertama penguatan jangka pendek. Yang kedua perlu monitoring berkelanjutan. Yang ketiga stimulus atau respon. Yang keempat murid menghormati peraturan Bapak Ibu. Yang kelima kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah kalau dilihat dari restitusi, yang pertama murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Dua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahan, Bapak Ibu. Nah, dan untuk selanjutnya, di sini ada konsep disiplin, pendekatan restitusi, Bapak Ibu. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, Bapak Ibu, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut siapa Bu Santi? Glosser pada tahun 2004. Nah, ciri-ciri restitusi itu yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan
Bapak Ibu. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Bapak Ibu, yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dan untuk selanjutnya di sini ada perbedaan. Contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Ini mungkin kadang-kadang di rumah mereka kebanyakan bermain atau lupa. Di sini ada hukuman. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid takut, itu sebagai hukuman. Kalau sebagai konsekuensi, Bapak Ibu, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Kalau 15 soal, mengerjakannya ya 15 menjadi 45 soal. Ini seharusnya tidak seperti itu, Bapak Ibu. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, kalau yang terakhir itu menggunakan restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Bapak Ibu, antara hukuman, konsekuensi, restitusi. Jadi kita akan belajar sedikit demi sedikit, Bapak Ibu. Nah, dan untuk selanjutnya yang keenam, di sini ada posisi kontrol guru. Ada 5, Bapak Ibu. Yang kemarin kita sama-sama rekan CDP sudah menyelesaikan tugas ini untuk menyelesaikan kasus-kasus, Bapak Ibu. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Jadi kita belajar sedikit demi sedikit untuk menuju atau mencapai sebagai manajer, Bapak Ibu. Dan untuk selanjutnya di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol, Bapak Ibu. Kasus siswa tidak memakai atribut saat upacara bendera, Bapak Ibu. Nah, di sini kalau sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Ini kadang-kadang yang kita lakukan ya, anak. Kalau kalian tidak memakai seragam lengkap dalam upacara, silakan baris di depan. Seperti itu, biasanya kita seperti itu. Dan kita nasihati, kita arahkan supaya untuk berikutnya mereka memakai seragam lengkap. Pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, untuk selanjutnya pembuat merasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa padamu. Nah, kalau sebagai teman, ayolah yang tertib dan buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Apakah kamu mengetahui kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi ini 5 posisi kontrol kita sebagai guru, Bapak Ibu. Dan untuk selanjutnya yang ketujuh, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas? Sekarang saya akan bertanya lagi, apa perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas? Untuk keyakinan kelas, coba saya minta dari Ibu Guru. Apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Coba Ibu Guru, siapa yang mau mencoba? Ibu Fatmawati, silakan. Keyakinan kelas adalah suatu peraturan yang dibuat bersama-sama dalam satu kelas bersama murid dan guru. benar sekali. Keyakinan yang dibuat bersama-sama dan berdasarkan keyakinan dari diri masing-masing siswa yang sudah disepakati. Untuk peraturan kelas, saya minta dari Bapak Guru. Coba siapa yang ingin mengajukan jawaban? Silakan. Mungkin Bapak Sumarmi, silakan Bapak. Peraturan
Iya, benar sekali. Peraturan yang dibuat oleh kelas atau dibuat oleh guru dan diterapkan dalam kelas tersebut. Nah, perbedaannya yang lain, kalau keyakinan kelas itu menggunakan kalimat-kalimat yang positif, sedangkan peraturan itu kadang-kadang masih menggunakan kalimat yang negatif. Jadi Bapak Ibu, untuk selanjutnya di sini ada kegiatan membuat keyakinan kelas. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu. Yang pertama, guru itu menyampaikan konsep dulu atau berdiskusi tentang peraturan. Yang kedua, menyusun peraturan menjadi keyakinan, Bapak Ibu. Yang terakhir, menempelkan keyakinan kelas dan masih ditambah lagi dengan penandatanganan tentang keyakinan kelas seperti yang dibuat oleh kelas 5 SD Negeri Karangwidodo. Dari jumlah 17 siswa, mereka mempunyai keyakinan kelas masing-masing, Bapak Ibu. Dan untuk selanjutnya, contoh keyakinan kelas 5 SD Negeri Karangwidodo. Datang tepat waktu, hormati guru dan teman, dengarkan penjelasan guru, angkat tangan jika ingin berbicara, perhatikan buku setelah belajar, belajar dengan aktif dan tertib, makan minum di luar kelas, membuang sampah pada tempatnya, bermain di halaman, jujur dalam ujian, meminta izin sebelum keluar kelas, ketuk pintu dan beri salam sebelum masuk kelas, bekerja sama menjaga kebersihan kelas, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, mengerjakan tugas tepat waktu, Bapak Ibu. Ini keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh siswa kita kelas 5 SD Negeri Karangwidodo. Dan untuk selanjutnya, di sini Bapak Ibu, bagaimana pembentukan keyakinan kelas 5? Yang tadi sudah dibuat. Yang pertama, lebih abstrak daripada peraturan, sedikit saja agar mudah diingat. Tapi kalau anak-anak kita tadi semuanya mempunyai keyakinan kelas. Benar, berupaya berupa pernyataan universal dapat diterapkan di kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, dibuat dalam bentuk positif. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Ini bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu. Dan untuk selanjutnya, di sini yang ke-8, Bapak Ibu, yaitu mengenai segitiga restitusi. Apa itu yang dimaksud segitiga restitusi? Mungkin dari Ibu Estri bisa memberikan penjelasan, silakan Bu. Segitiga restitusi adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah ataupun saling berhubungan. Benar sekali. Segitiga restitusi adalah langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan masalah pada anak menggunakan yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Semua perilaku memiliki alasan, kita semua memiliki motivasi internal. Dan untuk selanjutnya, Bapak Ibu, di sini ada segitiga restitusi. Apa itu? Di sini ada masing-masing contoh kalimat-kalimat pertanyaannya, Bapak Ibu. Yang pertama, mengenai menstabilkan identitas. Seperti yang sudah kita ambil contoh untuk anak-anak kita kemarin. Di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, Bapak Ibu? Dan yang terakhir, ini kita menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi seperti itu. Dan untuk selanjutnya, Bapak Ibu, di sini sebagai penutup, untuk penutup ini kita ambil untuk disiplin positif.
dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Dan untuk selanjutnya, bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO? Kita ini adalah sebagai AMO, Bapak Ibu, ibarat sebagai petani yang merawat tanamannya, Bapak Ibu. Jadi sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab, standar nasional pendidikan. Untuk selanjutnya, terima kasih, semoga bermanfaat. Jadilah seorang guru yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tetap semangat. Terima kasih Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru SD Negeri Karangwidodo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur nanya dulu Bapak Ibu biar semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat? Masih semangatnya? SD Negeri Karangwidodo? Baiklah, terima kasih anak-anak. Pada hari ini kita akan membuat keyakinan kelas anak-anak. Apa perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas? Siapa yang tahu? Iya, Aska, silakan. Keyakinan kelas berdasarkan kita sendiri. Ya, Keyakinan kelas itu adalah sendiri. iya. Menurut Aska, keyakinan kelas itu berasal dari kita sendiri. Kalau peraturan kelas itu dibuat oleh guru. Gimana anak-anak, setuju? Setuju. Baiklah anak-anak, dalam membuat keyakinan kelas nanti tidak boleh menggunakan kata-kata negatif, tapi harus menggunakan kata-kata positif. Contoh, untuk menggunakan kata-kata positif, membuang sampah pada tempatnya. Jadi tidak boleh, jangan membuang sampah di situ. Dilarang membuang sampah di situ. Itu tidak boleh. Harus menggunakan kata-kata positif atau kalimat positif. Membuang sampah pada tempatnya. Nah, banyak sekali anak-anak contoh dari keyakinan kelas. Misalnya datang tepat waktu, mengucapkan salam sebelum masuk kelas, berjabat tangan dengan guru saat bertemu dengan guru. Jadi seperti itu, banyak sekali. Nah, gimana anak-anak? Sudah paham mengenai penjelasan Bu Guru? Sudah. Baiklah, kalau sudah, akan Ibu bagi kertas untuk menulis keyakinan kelas. Jadi setelah anak-anak menerima kertas dari Ibu, tolong ditulis keyakinan kelas yang berasal dari diri anak masing-masing. Masuk anak-anak menempel ke depan, ke yang sudah Ibu siapkan di sana. Langsung ditulis ya. Kalau sudah mendapat kertas, langsung ditulis. Langsung ditulis, langsung ditempel anak-anak, maju ke depan. Kalau sudah ditulis, ditempel, maju ke depan. Silakan ditempel yang rapi.
Ya, silakan. Ayo. Dan sudah selesai ditempel. Baiklah anak-anak, kalian sudah selesai dalam menuliskan keyakinan kelas dan sudah selesai menempel di karton keyakinan kelas. Jadi ini keyakinan kelas yang sudah anak-anak buat. Di sini ada disiplin waktu, membuang sampah pada tempatnya, menghargai guru, saling menghargai, berkawan dengan semua teman, mengerjakan ujian dengan jujur, saling menghormati, piket kelas bersama, mengembalikan buku pada tempatnya, memperhatikan saat guru menjelaskan materi, izin pada guru bila keluar kelas, datang tepat waktu, menjaga kerapian kelas, mengangkat tangan bila bertanya, menjaga ketertiban kelas, menjaga kebersihan kelas, mengucapkan salam sebelum masuk kelas. Nah, ini sepakat anak-anak kalian? Nah, inilah hasil keyakinan kelas 5. Nah, untuk selanjutnya, anak-anak akan menandatangani keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Jadi ini sudah Ibu siapkan. Anak-anak menuliskan nama dan tanda tangan. Silakan dari Aska. Langsung nyambung ke belakangnya ya anak ya, maju ke depan. Ayo nyambung berikutnya. Silakan. Ayo berikutnya. Ya silakan. Ayo nyambung terus. Silakan berikutnya. Ayo, nyambung berikutnya. Nah, nyambung berikutnya. Silakan. Silakan nyambung berikutnya. Berikutnya. Nyambung berikutnya.
maju lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dukis dari kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evita dari kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saka dari kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kayla dari kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lulu dari kelas 5. Sangat senang. Senang sekali. Sangat senang. Senang. Senang sekali. Penting sekali. Sangat penting. Sangat penting. Penting sekali. Penting sekali. Agar lebih baik lagi. Karena membuat kita lebih disiplin. Agar membuat kita lebih menghargai orang lain. Agar membuat kita lebih baik lagi. Untuk kemajuan bersama.